Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Bagu Taqwa, salah satu rumahnya, dan kemudian majelis ilmu, majelis yang akan memudahkan yang hadir di dalamnya dalam menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu jangan salah memilih majelis. Jangan salah memilih majelis. Majelis itu dari kata jalasa, duduk. Jadi majelis itu tempat duduk atau tempat berkumpul. Ada majelis ulama, tempat duduk, tempat berkumpul orang-orang yang berilmu. Pilih majelis ahli zikir. Kenapa? Agar selalu ingat Allah. Jadi kalau kita hadir di majelis itu kemudian ingat Allah, itu namanya majelis zikir. Kalau kita hadir di tempat itu kemudian kita menyebut nama Allah, maka itu adalah majelis zikir. Yang kedua, kenapa majelis ahli zikir harus kita pilih? Karena majelis itu akan menjadikan hati tenang, jiwa tentram. Jadi ketika ada masalah, ketika bingung dan susah, hadir di majelis itu jadi tenang, jadi senang. Itu namanya majelis zikir. Kemudian majelis ahli zikir itu majelis yang ketika kita ada kebutuhan, Allah cukupi. Allah cukupi. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, bahwa orang yang hadir di majelis ahli zikir itu hatinya akan tenang, akan ingat Allah, menyebut Allah, dan hidupnya dicukupkan oleh Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Zikir itu mengingat Allah dalam hati, menyebut Allah lewat lisan, itu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah, ingatlah, camkanlah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam hadis lain, kalau kita mau hidup tenang, hendaklah berbuat baik. Karena dengan berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, itu hati nggak bakal tenang. Walaupun tidak ketangkap polisi misalnya. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, kemudian karena kelincahannya dalam menghindari hukum, kelihatannya seperti aman, padahal enggak. Hatinya, jiwanya tidak tenang dan tentram. Dan itu dinyatakan oleh Rasul, bahwa yang namanya kebaikan itu tidak hanya merupakan akhlak yang mulia, tapi yang menjadikan hati dan jiwa tenang. Berbeda dengan dosa. Dosa itu bikin hati tidak tenang, resah, gelisah, takut dan sebagainya. Kemudian dalam hadis yang sahih disebutkan, innalillahi malaika, Allah tuh punya malaikat, yatufuna, yang selalu berkeliling, tawaf, fituruk, di jalan-jalan, yaltamisuna, untuk mencari ahli zikir. Jadi ahli zikir itu adalah orang yang dicari oleh malaikat. Kalau koruptor dicari siapa tuh? Cari polisi, cari KPK. Ini ada orang yang dicari oleh malaikat tuh. Bahkan Allah punya malaikat khusus, yang tugasnya
mencari ahli dzikir, berkeliling itu ya. Dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dicari itu siapa yang termasuk ahli dzikir. Wa idza wajadu, dan apabila mereka mendapatkan kauman, satu kaum, yadhkurunallaha, sedang berzikir kepada Allah, fatanadau, maka malaikat itu berkata, halummu ila hajatikum, mari datanglah ke tempat yang kalian cari ya. Jadi harus kita cari, kita pilih ya. Kita hadir di tempat itu ya, karena kita ya, punya apa? Punya kebutuhan, ada keinginan ya. Di antaranya tadi ingin hati tenang, jiwa tentram, tapi juga ingin agar kemudian hidup kita dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Nah, hadisnya riwayat Bukhari nomor 6408 dan hadis riwayat Muslim nomor 2689. Kemudian siapa yang termasuk ahli zikir yang majelisnya harus kita pilih ya? Pertama adalah ahli ilmu ya. Jadi majelis ilmu, majelis taklim yang harus kita pilih ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ya. Dan tidaklah kami mengutus ya, sebelum engkau kecuali laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi tidak ada nabi itu perempuan. Nabi itu semuanya laki-laki ya. Kemudian fas'alu, maka hendaklah kalian bertanya ahla dzikri kepada ahli dzikir, kepada ahli ilmu, kepada ulama, itu orang yang berilmu. Tanya, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Jadi dalam Islam itu tidak boleh yang memelihara kebodohan. Tiap hari ilmu kita harus diupdate. Ya. Kalau kita punya ilmu dan merasa ilmu itu sudah cukup, kemudian berhenti menuntut ilmu, itulah orang bodoh juga. Ya. Jadi orang bodoh itu adalah pertama orang yang tidak berilmu. Yang kedua orang yang berilmu tapi kemudian berhenti menuntut ilmu. Ya. Dan yang ketiga, orang bodoh itu orang yang berilmu dan ilmunya tidak diamalkan ya. Itu orang bodoh itu ya. Jadi ketika kita hadir di majelis ilmu, sebenarnya kita sudah siap dengan pertanyaan. Kalau kemudian makalah yang dibaca oleh kita, buku yang kita baca itu ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Jadi siap dengan pertanyaan. Fas'alu, maka kamu tanyakan ahla dzikri, kepada ahli dzikir, yaitu ulama ya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu ya. Ini surat apa? Surat An-Nahl ayat 43, kemudian surat Al-Anbiya ayat 7 ya. Bahwa ahli dzikir adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan pemahaman agama, yaitu para ulama. Dan para ulama itu adalah orang-orang yang ibadah kepada Allah, kemudian buah daripada ibadahnya itu takut kepada Allah. Ya. Jadi dari ibadah itu dia takut kepada Allah. Dari ibadah itu dia takut kepada keagungan dan kebesaran Allah. Dari ibadah itu dia takut kepada murka Allah. Dari ibadah itu dia kemudian apa? Ya. Takut kepada laknat Allah, takut kepada azab Allah, ya. Takut kepada neraka Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hambanya yang beribadah kepadanya hanya ulama yang takut kepada Allah ya. Artinya apa? Sebelum kita ibadah, maka kita harus berilmu dulu. Supaya kita mendapatkan ilmu, kita hadir di majelis zikir, majelis ahli zikir. Kemudian kalau ada yang belum tahu, maka kemudian tanyakan. Insya Allah pulang dapat ilmu itu ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, jadi ayat ini menunjukkan kewajiban bertanya kepada ulama. Ketika apa? Ketika tidak tahu ya, suatu hukum misalnya, agar tidak tersesat karena kebodohan. Makanya ada doa menuntut ilmu ya. Doa sebelum kita hadir di majelis ilmu atau ketika kita akan hadir di majelis ilmu ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhala au azila au uzala au adlima au udlama au ajhala
au yujhala alayya. Ya. Jadi kita berlindung dari 4 perkara itu ketika kita hadir di majelis ilmu. Pertama, dari sesat atau disesatkan. Ya. Dari kemudian celaka atau dicelakakan. Dari zalim atau didolimi. Dari bodoh atau dibodohi. Ya. Itu ya. Makanya pilih majelis ilmu ya. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, mujalasatul ulama rahmatun ya. Kalau kita duduk di majelis ilmu, majelis ahli zikir, ya majelis orang-orang yang berilmu, itu rahmat ya. Kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah, tiket masuk surga. Karena dengan keluar dari rumah menempuh perjalanan ke majelis ilmu saja dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga, apalagi sudah sampai di majelis ilmu. Nah, apalagi kemudian kita mengkaji ilmu di tempat itu ya. Kemudian wa mujalasatul juhal ya nakmah ya. Sedangkan duduk bergaul dengan orang-orang bodoh adalah ya membawa petaka. Jadi cari kita orang yang berilmu, kemudian kita belajar kepadanya. Di mana ada orang berilmu, kita hadir di tempat itu. Insya Allah ya akan tenang ya. Kemudian kebutuhan hidup Allah cukupi, bahkan dimudahkan menempuh jalan menuju surga. Kemudian dapat rahmat Allah di samping dapat ilmu. Ya. Yang kedua, ya, majelis ahli zikir adalah majelis ahli Al-Quran. Ya. Kita belajar Al-Quran. Belajar tajwid, belajar makharijul huruf, belajar tahsin, belajar tahfidz, belajar tafsir, belajar terjemahnya. Banyak itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran. Ya. Supaya kita dimudahkan dalam apa? Dalam membaca, mengkaji dan memahami Al-Quran. Banyak perangkatnya yang harus kita pelajari. Ya. Kemudian mana dalilnya bahwa majelis zikir itu adalah majelis ilmu? Majelis ahli zikir itu majelis ya ahli Quran ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini dalil. Jadi Al-Quran itu al-zikr ya. Supaya kita ingat Allah, maka baca Quran ya. Supaya kita ingat akhirat, baca Al-Quran ya. Kemudian yang selanjutnya, sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan az-zikri atau Al-Quran itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, menjaganya. Makanya Al-Quran itu termasuk al-muyassar ya, kitab yang dimudahkan untuk dibaca, dimudahkan untuk dikaji, dimudahkan untuk difahami ya. Makanya tafsir yang termasuk kontemporer itu ya namanya tafsir al-muyassar. Itu banyak ulama yang terlibat di dalamnya tuh ya. Bagus tuh. Jadi kalau punya Al-Quran Android itu ada ya termasuk di dalamnya itu tafsir al-muyassar. Di samping Ibnu Katsir ya, kemudian Al-Qurtubi, At-Tabari, banyak kitab-kitab tafsir yang lainnya. Ada juga kitab tafsir yang namanya al-muyassar, yang dimudahkan Allah untuk membacanya, untuk mengkajinya dan memahaminya. Dan Allah menjamin Al-Quran itu sampai hari kiamat dijaga oleh Allah. Ya, di antaranya dalam bentuk hafalan. Ya. Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Sampai anak yang belum bisa baca tulis itu bisa hafal. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan bacaan bapaknya. Ada juga ya anak yang mengalami atau menderita gangguan otak, tapi kemudian ya, dengan tekun diajar oleh gurunya, dia hafal 30 juz itu. Luar biasa tuh. Apalagi kita ya bisa baca, bisa tulis, kemudian otak kita sehat ya. Masa tidak bisa hafal Al-Quran? Kalau tidak bisa 30 juz, paling tidak juz 30 ya. Ya. Itu. Jadi jangan sampai hari ini kita belum hafal juz 30. Kalau misalnya belum hafal juz 30, paling tidak kita hafal 11 surat ya yang dibaca untuk sholat tahajud kan. Misalnya dari wailul likulli humazatil lumazah sampai qul a'udzu birabbin nas. Jangan sampai ada yang belum hafal tuh ya.
Minimal itu, ya. Itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah az-zikru sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Tapi dalam waktu yang sama Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Itu tugas kita, belajar Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan majelis ahli zikir adalah majelis ahli ibadah, khususnya ahli sholat. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Yang paling bagus amalnya itu yang paling bagus ibadahnya. Yang paling bagus amalnya itu adalah yang paling bagus sholatnya. Silakan. Ya. Jadi Allah menciptakan hidup dan mati, mematikan dan menghidupkan kita tuh pertama supaya ibadahnya bagus. Ya. Karena itu ujian hidup, ujian mati. Yang kedua supaya sholatnya bagus. Ya. Sholatnya bagus itu dalam surat Al-Mu'minun, pertama sholatnya khusyuk. Yang kedua sholatnya itu dijaga. Ya. Dijaga itu. Dijaga sholat berjamaahnya di masjid, ya. Dijaga sholat ya, di rumahnya, ya. Banyak tuh dijaga rukun dan syaratnya, ya. Itu ya, insya Allah dapat al-falah itu, ya. Kemudian innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, ya, wa aqimis sholata li zikri. Jadi ahli zikir itu adalah ahli salat secara khusus, ahli ibadah secara umum. Apa kata Allah? Innani sesungguhnya aku, akulah Allahu Allah itu. Ya, jangan salah itu. Ya. Ya. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang pantas diibadati selain aku. Jadi bukan hanya wajib beriman kepada Allah, tapi wajib mengenal Allah. Sehingga tidak salah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, fa'budni, maka hendaklah ibadah kepadaku. Ya. Kemudian waqimis shalah, secara khusus dirikan salat, li zikri untuk mengingat aku, untuk menyebut namaku. Maka bacaan yang paling banyak ketika salat itu adalah Allahu Akbar. Ya, kata Allah banyak disebut. Sejatinya sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu mengingat Allah, menyebut Allah. Ya. Itu esensi atau inti atau ruh daripada sholat, mengingat Allah. Ya. Tapi kebanyakan, ya, mungkin termasuk saya juga, ya, itu dari mulai takbir sampai salam itu banyak ingat Allahnya, banyak ingat yang lainnya. Gitu kan. Padahal kata Allah wa aqimis sholata li zikri. Ya, dan ingatlah, ya, dan dirikanlah oleh kamu sholat untuk mengingat aku. Itu surat Toha ayat 14, surat 20 ya. Kemudian ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa ketika di lembah tua. Jadi Nabi Musa juga sholat. Nabi Musa juga mentauhidkan Allah. Ya. Jadi kalau mengaku umat Nabi Musa tapi tidak sholat, bukan umatnya tuh. Mengaku umat Nabi Musa tapi melakukan kesyirikan. Makanya ada umat Nabi Musa itu, ya, yang menyebut dirinya sebagai Yahudi, dia tidak percaya, ya, bahwa Isa itu anak Allah, kan nggak percaya itu. Kenapa? Karena dia yakin, ya, innani anallah, kata Allah, sesungguhnya aku itu akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang pantas layak diibadati illa ana, kecuali aku. Makanya fa'budni, kamu harus ibadah kepadaku. Wa aqimis sholat, ya, khususnya dirikan sholat, li zikri, untuk mengingatku. Ya. Jadi ada orang yang melaksanakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Ya. Tapi kalau kemudian sholat banyak bengongnya, banyak ngelamunnya, gitu kan, dibandingkan dengan banyak zikirnya, berarti nilai mendirikan sholatnya itu
belum sempurna itu, belum sempurna. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, akidah umat Nabi Musa adalah tauhid. Ya. Kemudian Musa dan umatnya diwajibkan sholat. Ya. Yang ketiga, sholat bukan sekedar gerakan jasmani, ya, atau gerakan bibir, tetapi penghubung antara hamba dan Robnya yang disebut hablum minallah. Ya. Makanya ada hablum minallah, contohnya sholat itu, yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Makanya ketika sholat zikrullah itu. Ada kemudian hablum minanas, yang menghubungkan manusia dengan manusia. Ya. Apa? Zakat diantaranya. Makanya dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya. Semakin kemudian bagus kita sholat, semakin dekat dengan Allah. Semakin mantap kita zakat, semakin dekat dengan manusia. Ya. Sebab pada umumnya manusia itu senang sama yang dermawan, senang sama yang pelit. Iya. Nah, dermawan dalam Islam yang dinilai ibadah, yang disyariatkan itu bentuknya zakat, infak, sedekah, atau wasiat, hibah dan sebagainya, hadiah. Banyak itu. Banyak bentuk kedermawanan yang disyariatkan, yang kalau kita melaksanakannya dinilai ibadah. Contohnya apa? Zakat. Bahkan zakat itu digandingkan dengan sholat. Ya. Aqimis sholata, ya, apa? Aqimus sholata wa atuz zakat. Ya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Yang keempat, dalam sholat terkandung zikir, terkandung doa, terkandung tilawah, dan terkandung ketundukan hati. Ya. Berdiri, ya, kita sedang apa? Sedang menghormati Allah. Ya. Ruku, kita sedang mengagungkan Allah. Sujud, kita sedang meninggikan Allah. Ya. Ini luar biasa itu. Bahkan sujud itu kalau dikaitkan dengan derajat, itu kan 360 derajat. Ya. Jadi sama dengan tawaf kan? Sama dengan tawaf itu. Ya. Makanya berdiri berapa? 180 derajat kan ya. Kemudian ruku 90 derajat. Sujud berapa? 45 derajat. Sujud berapa kali? 2 kali. Jadi 90 derajat. 180 tambah berapa? Tambah 90 ya. Tambah 100 tambah 90 kan? Karena 45 kali 2 360 itu. Ya, maka sholat ya, yang sempurna itu sejatinya setara dengan tawaf. Ya. Makanya kalau kita masuk Masjidil Haram, ya tahiyatul masjidnya dengan tawaf itu, Ya. Kemudian ya, yang kelima, sholat yang benar adalah sholat yang full zikir serta membuahkan akhlak mulia sebagaimana firman Allah. Ya. Jadi sholat baru dinilai kalau khusyuk, sholat baru dinilai kalau dijaga, sholat baru dinilai sebagai mendirikan sholat kalau kemudian membuahkan akhlak yang mulia, tidak membuahkan akhlak yang tercela. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Itu ada satu negara, saya lupa lagi itu. Ya. Itu kalau duit jatuh, ya tidak akan hilang. Ya. Pokoknya benda-benda berharga kalau kemudian jatuh di jalan atau kemudian tertinggal di itu nggak bakal hilang. Ya. Kalau di Indonesia gimana kata duit jatuh? Iya. Ya. Saya aja kan beli paya, beli semangka, beli apa gitu ya. Itu di daerah mana tuh yang ada Masjid Hayatul Akbar tuh. Kemudian digantungin di motor, jatuh itu. Di Kebon Baru baru ingat, balik lagi sudah nggak ada tuh. Padahal cuman paya ya. Ya apalagi duit. Ya. Saya pernah di gangnya Pak Haji Fahmi itu dapat uang 1 gepok ya. Tadinya mau saya masukkan ke masjid, ada yang nyusul, itu uang saya katanya habis gajian. Ya, tapi kadang-kala orang takut juga kalau nemu uang ya, takut katanya itu wadal, tumbal. Sekarang udah nggak ada ya. Dulu mau takut kalau nemu uang itu. Itu cara orang tua ya untuk menjaga barang orang lain, jangan diambil itu. Bahkan dalam Islam itu kalau menemukan sesuatu nggak boleh digunakan.
harus diumumkan berkali-kali. Baru setelah berapa tahun itu baru digunakan kalau nggak ada yang ngaku ya. Ini inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha akan mencegah ya, anil fahsya dari perbuatan keji, wal munkar dan perbuatan munkar ya. Al-Ankabut 45 ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dirikan sholat, tunaikan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku. Ini majelis yang harus kita pilih ya. Majelis orang-orang yang ruku, berarti majelis ahli zikir, ahli sholat, ahli ibadah. Jangan sampai salah gaul, salah pilih majelis. Kemudian pilih majelis orang yang solih ya, agar terbawa solih ya, agar hidup nikmat bersama mereka serta dapat istirahat dengan sempurna di akhirat. Jadi soleh itu tidak hanya membawa ketenangan ya, tapi soleh itu sendiri ya, menjanjikan kenikmatan di sorga dengan teman-teman yang terbaik ya. Ya. Yang dimaksud dengan majelis orang-orang yang soleh adalah majelis orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah ya, kita akan digabungkan bersama orang-orang yang saleh. Ya, ada 4 teman terbaik yang jangan sampai kita tidak memilihnya, tidak bergaul dengan mereka. Pertama al-anbiya, para nabi itu, ya an-nabiyyin. Yang kedua as-siddiqin, orang-orang yang benar, jujur dan baik. Yang ketiga asyuhada, ya, orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat itu adalah orang-orang soleh. Semuanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada ya. Kemudian orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman atau pendamping ya. Suratnya surat An-Nisa ayat 69. Kemudian yang kedua, majelis orang-orang yang soleh ya, agama ya, soleh dunia, soleh akhirat ya, soleh apa? Bertambah umur, bertambah soleh, sehingga ketika dipanggil oleh Allah, ditempatkan di alam kubur, dia akan bisa istirahat dengan sempurna ya. Itu adalah orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang saleh, atau kita pilih majelis orang-orang yang saleh, itu majelis yang di dalamnya ada orang yang saleh agamanya, ada orang yang saleh dunianya, ada yang saleh akhiratnya, ada orang yang bertambah umur, bertambah saleh, bertambah baik. Kemudian keutamaannya, keistimewaannya, kalau kemudian meninggal, maka oleh Allah ditempatkan di alam kubur dalam keadaan istirahat dengan tenang. Dan ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, salihkan untukku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan salihkan untukku ya, duniaku yang di dalamnya aku hidup ya. Ya. Jadi kalau agama itu ya akan jadi benteng hidup kalau saleh ya. Dunia akan jadi tempat hidup kalau saleh. Wa aslih li ya akhirati allati ilaihi ma'adi, dan salihkan pula akhiratku, karena akhirat itu tempat aku kembali kepadanya. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikan untukku sisa umurku, sisa hidupku untuk menambah kebaikan, jangan menambah dosa ya. Kemudian waj'alil mauta, dan jadikan mati itu ya bagiku rohatan li, sebagai waktu istirahat, min kulli syarrin, dari segala sesuatu yang buruk ya gitu.
Di agama Kristen atau di Barat ada namanya rest in peace ya, rest in peace ya, istirahat dalam damai. Ya, tapi tidak dijelaskan bagaimana caranya supaya bisa istirahat dalam damai ketika mati. Islam ada juklak dan juknisnya. Kalau mau istirahat ketika mati dalam damai, kuncinya agama saleh, dunia saleh, akhirat saleh, tambah tua tambah soleh, tambah umur tambah soleh. Kemudian ya Rasul mengumpamakan ya, perumpamaan tempat duduk yang baik ya, tempat duduk ya, yang baik ya, atau orang-orang yang saleh ya. Jadi perumpamaan teman duduk yang saleh yang baik ya, dan teman duduk yang buruk yang tidak baik itu seperti minyak wangi dan pandai besi katanya. Kemudian penjual minyak wangi bisa memberimu hadiah, atau engkau membeli darinya, atau engkau mencium bau harum darinya. Ya, kalau bergaul dengan tukang minyak wangi, gitu ya, bisa dikasih minyak wangi. Ya, kemudian kita bisa beli minyak wangi itu, dan kalau tidak, kita paling tidak dapat semprotan dari tukang minyak wangi itu. Ya, dan tukang minyak wangi itu harum. Ya. Sedangkan pandai besi, nah itu bisa membakar pakaianmu, atau engkau mencium bau busuk darinya. Kenapa? Al-musahabatu tasrikut tabi'ah ya. Bahwa persahabatan, pertemanan, perkawanan itu akan mencuri tabiat. Kalau teman kita soleh, insya Allah kita akan terbawa soleh. Tapi kalau teman kita rusak, maka kita pun akan terbawa rusak. Jadi hadis ini menjadi dasar agar tidak salah memilih majelis ya, atau teman duduk. Duduk dengan orang saleh akan membawa kebaikan, sementara majelis buruk akan mencermati hati. Ada itu majelis ilmu, kemudian yang hadirnya itu cuman mau ngajak temannya ngobrol, ada ya? Ada itu. Padahal lagi ngaji, padahal temannya itu sebenarnya nggak suka ngobrol, tapi karena diajak ngobrol, ikut ngobrol juga jadinya. Itu bukan orang saleh yang seperti itu. Ya. Sebab kalau dalam Islam itu jangankan ngobrol di majelis ilmu ya, motong pembicaraan saja nggak boleh. Ya. Jadi kalau mau nanya nanti ya, ketika selesai jangan dipotong di tengah-tengah ya, apalagi kalau sampai mengganggu ya. Kemudian pilihlah majelis orang yang baik, pilihlah majelis orang yang jujur, pilihlah majelis orang yang baik. Dan ini dipesankan oleh Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang shadiq. Shadiq itu baik, jujur dan benar. Surat At-Taubah ayat 119. Jadi kan warka'u ma'arqin ya, bergaul bersama orang yang beribadah atau sholat. Yang kedua, bergaul bersama orang-orang yang baik, benar dan jujur. Jadi ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang yang beriman. Pertama, agar bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Itu orang yang bertakwa karena takut kepada Allah. Yang kedua, ya, perintah bergaul bersama orang-orang yang benar, baik dan jujur dalam iman, ilmu dan amal. Jadi yang pertama yang benar dulu dicari itu. Setelah itu kemudian ya cari yang baik. Setelah yang baik cari yang jujur. Ya. Jujur kalau tidak baik nggak boleh kan? Baik kalau tidak benar nggak boleh. Jadi urutannya benar, baik, jujur. Karena Islam itu dinul qayyimah. Ad-dinul qayyim, agama yang syarat dengan nilai. Di antaranya nilai kebenaran, nilai kebaikan, kemudian nilai kejujuran. Nah, majelis itulah yang harus kita pilih. Ya, majelis orang-orang yang shadiqin. Nah, kata Abu Laits ini yang terakhir. Namanya Abu Laits As-Samarkandi, dalam kitabnya, ini kitab klasik ya, kitab kuning ya. Nah, diajarkannya juga di pesantren tradisional. Nama kitabnya Tanbihul Ghafilin ya. Dulu waktu tahun 90-an saya suka mengoleksi kitab-kitab yang tadi ya, kitab-kitab kuning tuh. Murah harganya tuh, ada yang 100 perak ya, ada yang 150 perak, paling mahal 300 itu perak gitu. Jadi banyak di rumah itu, dan isinya rata-rata luar biasa, mengajarkan tentang akhlak ya.
Di antaranya akhlak bergaul, akhlak memilih majelis, ya, serta kemudian hikmahnya, ya, atau dampaknya. Yang pertama, ya, man jalasa al-agniya zadahullahu hubban lidunya wa rabbatan fiha. Ini yang pertama, ya. Barang siapa yang duduk bersama orang kaya, maka Allah akan menambah kecintaannya kepada dunia dan keinginan terhadapnya. Karena ada ibu-ibu ya gaulnya dengan orang kaya, ya. Akhirnya tasnya aja tas branded, ya. Bukan hanya 100-200 ribu. Satu tas itu satunya. Padahal banyak tas di rumahnya. Dia beli satu tas bisa dibikin buat rumah itu. Ya. Satu tas itu bisa bikin rumah itu. Ya. Dikoleksi itu. Belum sepatunya kan. Wah, luar biasa itu. Karena gaul dengan orang kaya, jadi gitu ya. Ya. HP-nya juga nggak mau HP Oppo, ya. HP-nya HP apa tuh kalau orang kaya? Pak? Hah? iPhone, ya. Oh, itu HP-nya itu ya. Ya, iya. Kemudian waman jalasa al-fuqara, siapa yang duduk bersama orang-orang miskin katanya, zadahullahu syukran. Allah akan menambah kepadanya rasa syukur. Jadi ada yang menarik ketika Rasul ngasih nasihat kepada umatnya. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Tapi kalau urusan akhirat lihat ke atas. Kita sholat tahajud, ternyata teman itu bukannya sholat tahajud, tapi juga saum sunat. Kita itu insya Allah tuh nambah kecintaan terhadap akhirat. Tapi kemudian ya melihat dunia tuh ke bawah. Ya, tadi kan, ya ada yang punya HP tadi iPhone, ada yang Oppo misalnya, ada yang Samsung, ya. Kita lihat yang mana? Lihat yang iPhone, ya Samsung HP yang lebih bawah, ya. Supaya kita bisa bersyukur, tidak meremehkan nikmat Allah. Kemudian waridon bima qasamallahu taala. Kalau kita duduk bersama orang miskin, maka akan menambah keridoan, kepuasan terhadap apa yang Allah bagikan berupa rizki. Itu puas itu, ya. Kalau bergaul dengan orang miskin. Makanya Umar bin Khattab itu satu-satunya yang namanya raja, presiden, pemimpin yang tidak punya istana katanya. Itu dia tidak punya istana. Dan kalau mau mencari Umar bin Khattab gampang, dia selalu bergaul dengan orang miskin, ya, orang miskin. Kadang-kadang ketika kita bergaul dengan orang kaya, ketemu dengan temannya nggak nanya tuh. Iya, apalagi bertemunya dengan pejabat, pura-pura nggak kenal, ya. Kemudian waman jalasa as-sultan, siapa yang duduk bergaul bersama penguasa, bergaul bersama penguasa, zadahullahu kibron wa qaswatan fil qalbi, Allah akan menambahkan kepadanya sifat sombong dan keras hati. Sifat sombong dan keras hati, ya, gitu. Kalau gaulnya dengan penguasa, ya. Tapi jangan disalahpahami, tetap kembali ke yang tadi di atas, yang soleh, ahli zikir, ulama dan sebagainya kan. Ya. Kemudian waman jalasa an-nisa katanya, siapa yang bergaul dengan perempuan. Saya ada ya ustadz yang ngeritik saya. Yang namanya Ade Enjang itu katanya ya dia cuma bisa ngajar ibu-ibu katanya. Dia dekatnya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak mah katanya nggak bisa ngajar gitu. Padahal saya lebih memilih ibu-ibu dari bapak-bapak. Kenapa? Kalau pengajian bapak-bapak ya cuma ada air doang, nggak ada makanan itu. Kalau ngajar di ibu-ibu ada air, ada makanan, makan di tempat, dibawain juga gitu kalau sama ibu-ibu. Nah, kemarin saya dibawain singkong sama apa tuh kemarin tuh? Pisang. Oh, sama pisang. Pak Danis nggak ada tuh kemarin tuh. Ya, itu dibawain tuh. Kalau ngajinya di ibu-ibu. Tapi secara umum ketika bergaul ya kita nggak boleh ya bergaul dengan wanita, bergaul dengan laki-laki, jangan wanita. Kalau bergaul dengan wanita, apa kata Abu Laith? Allah akan tambah kepadanya apa? Jahlan, kebodohan. Wasyahwatan dan syahwat ya. Jadi kalau orang normal laki-laki bertemu dengan perempuan nyetrum nggak kalau normal? Kan nyetrum ya, itu ada syahwat di sana ya. Kemudian yang kelima, waman jalasa
asibyan, siapa yang bergaul dengan anak-anak, ya, zadahullahu lahwan wa mazahan, ya, maka Allah akan menambah sifat lalai dan banyak bergurau, banyak bercanda, ya. Memang dalam Islam itu tidak boleh bercanda sebenarnya kan, ya, tapi kalau kemudian bercandanya ya berkaitan dengan masalah agama, masalah kebaikan nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh itu bercanda misalnya tadi saling menghina, saling ngeledek dan sebagainya, ya. Jadi ada ya, anak-anak kalau bercanda sama temannya itu menyebut nama bapaknya nggak boleh itu, atau menyebut nama ibunya, atau menyebut pekerjaannya. Ya, kalau bercanda misalnya ada ya gemblong lu kan katanya, karena bapaknya tukang gemblong. Nggak boleh itu, ya, nggak boleh bercanda walaupun itu bercanda. Kemudian waman jalasal fusaq, ya, zadahullahu jar'ah ala dzunub wal ma'asi wa taswifan fit taubat. Siapa yang duduk bergaul bersama orang-orang fasik, maka Allah akan menambah keberanian untuk berbuat dosa dan menunda taubat. Itu resiko kalau bergaul dengan orang fasik, ya. Apa yang ditambah? Yang ditambah itu keberanian untuk berbuat dosa dan maksiat. Kemudian dalam waktu yang sama dia suka menunda taubat. Yang ketujuh, waman jalasa salihin zadahullahu rabbatan fit ta'at, ya. Dan siapa yang bergaul duduk bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, maka Allah akan menambah semangat dalam beramal taat. Jadi kalau kita hadir di tempat itu, ibadah jadi semangat, taat jadi semangat. Nah, itu berarti majelis orang-orang yang soleh yang harus kita pilih. Yang terakhir, waman jalasal ulama. Siapa yang duduk bergaul bersama ulama, orang-orang yang berilmu, zadahullahu ilman wa wara'an wa zuhdan fid dunya. Kebaikannya ada 3 tuh, ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang berilmu. Pertama, Allah tambah ilmu. Yang kedua, Allah tambah waro, sifat hati-hati. Yang ketiga, wazuh dan sifat zuhud fid dunya, dalam urusan dunia. Yang dikatakan zuhud itu yang diingini sedikit, yang tidak diingini sedikit, orang zuhud. Ya. Kalau kita kadang-kadang yang diingini banyak banget, ya. Padahal kebutuhannya sedikit, tapi keinginannya seabrek-abrek. Kalau orang kemudian zuhud, ya, maka seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu setelah dia jadi presiden, jadi raja, itu digajinya oleh Baitul Mal, ya. Padahal dia pedagang ulung, ya, pedagang luar biasa itu. Tapi karena sudah diangkat jadi pemimpin, ketika pagi-paginya dia dagang lagi, didatangi oleh Umar, ditegur, engkau kan pemimpin, gak boleh dagang. Kalau sekarang pemimpin dagang gak tuh? Iya, banyak pejabat yang jadi penguasa yang jadi pengusaha, nggak boleh tuh. Di zaman Umar, Abu Bakar ditegur oleh Umar. Nah, kemudian setelah itu ya dibawa ke Baitul Mal, hitung berapa keperluan kamu sehari-hari. Kemudian dari itulah Baitul Mal mengeluarkan untuk Abu Bakar sebagai raja, sebagai penguasa atau sebagai presiden. Tapi kemudian pada suatu hari dia dapat pakaian dari istrinya, dapat pakaian. Kata Abu Bakar, ini pakaian dari mana? Dari sisa lebih gaji abang, kan gitu. Dapat pakaian tuh. Jadi dari uang dari Baitul Mal itu dikasihkan sama istrinya. Kemudian ternyata istrinya membelikan pakaian untuk suaminya Abu Bakar. Maka Abu Bakar segera mendatangi Baitul Mal, minta dipotong gajinya seharga baju itu, ya. Ada nggak pejabat yang seperti itu? Nggak ada. Kenapa? Karena rata-rata penguasa itu jadi pengusaha, ya. Dalam Islam itu bahaya kalau kemudian penguasa jadi pengusaha. Dan di sini Allah pesankan, ya, caranya maka kita jadikan majelis ilmu, majelis ulama sebagai majelis pilihan, supaya Allah ngasih 3 kebaikan. Yang pertama ilmu, yang kedua waro, dan yang ketiga zuhud di dunia. Terakhir, ada sahabat yang nanya, ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amal. Apabila amal itu aku lakukan, Allah akan cinta kepadaku, manusia juga akan cinta kepadaku, ya.
gitu. Apa kata Rasul? Juhud ya terhadap dunia. Pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Kemudian juhud pada apa yang dimiliki oleh manusia. Pasti manusia akan cinta kepadamu. Itu barangkali. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Ya silakan.